Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'a abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina minal muslimin wal muslimat wa jami'a masyayikhina wa masyayikhina syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ulama al-kiram wa habaibana al-afadil muslimina wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan tentang bagaimana zakat fitrah dan lain sebagainya, tentunya kita masuk dulu tentang nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran adalah mamba'ul ulum, merupakan sumber daripada beberapa ilmu. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, di mana Al-Quran tersebut merupakan sumber-sumber daripada ilmu. Tetapi secara khusus, umpamanya Quran itu menerangkan tentang bab najis, itu ya tidak ada bahasanya di situ. Nah, ini dikembangkan oleh ulama-ulama, dikembangkan dari hadis dan lain sebagainya, kemudian dikembangkan oleh para ulama sehingga mencetuskan ada beberapa najis dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk Al-Quran itu, kalau kita tidak menguasai secara betul, maka tidak boleh kita langsung membuat hukum yang diambil dari Al-Quran langsung, itu tidak boleh. Maka ada istilah Al-Quran, ada istilah hadis, ada istilah ijma, ada istilah qiyas. Nah, ini sehingga akan mencetuskan hukum. Kita tahu dari hukum-hukum itu ya dari para ulama. Jadi kita tidak bisa untuk membuat hukum sendiri, diambil dari Al-Quran, kemudian ditafsiri sendiri. Nah, ini bahaya nanti. Kenapa? Karena orang yang menafsiri Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, dengan akalnya sendiri, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempatnya adalah neraka. Maka hati-hati, jangan selalu membuat hukum dengan pendapatnya sendiri, jangan. Maka dituangkan dalam kitab-kitab ulama sholih, ada kitab macam-macam kitab pembahasan tentang fikih dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita kaji. Kalau kita mengupas atau mau mencetuskan hukum, kita langsung mengambil dari Al-Quran, ini yang bahaya. Nanti kalau salah tafsir karena kita memakai pendapatnya sendiri, akibatnya adalah neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kembali kepada diturunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Di Al-Quran diterangkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Untuk apa? Hudan lin-nas, yaitu untuk menunjukkan bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu adalah Al-Quran. Tapi kembali yang saya sampaikan tadi, bahwa kita tidak boleh mengambil atau menghukumi atas dasar Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, tidak boleh. Ya, harus ada ilmu hadisnya, menguasai ilmu hadis, ilmu bade, ilmu balaghah dan sebagainya. Ini
yang kita tidak mampu untuk menguasai ilmu-ilmu tersebut, maka tidak bisa kita membuat hukum dengan pendapatnya sendiri. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kemudian karena Al-Quran ini adalah merupakan sumber ataupun pengambilan daripada ilmu-ilmu itu diambil dari Al-Quran, maka kita sebagai umat Nabi yang dimana Nabi Muhammad adalah Nabi yang diturunkan Al-Quran, kita ya selalu membaca daripada Al-Quran itu sendiri, berikut mengamalkan isinya. Nah, isi-isi tersebut nanti akan dituang dalam kitab-kitab ulama usholih. Nah, isinya Al-Quran itu menerangkan tentang apa, menerangkan tentang sholat, menerangkan tentang sedekah, menerangkan tentang ibadah-ibadah yang lain. Nah, ini diambil dari Al-Quran lewat daripada kitab-kitab ulama salaf, ulama-ulama yang terdahulu yang sholih-sholih. Nah, ini terkait dengan nuzul Quran atau turunnya Al-Quran. Nah, apakah kita membaca Al-Quran, apakah ada fadilah-fadilahnya? Ada banyak fadilah-fadilah yang kalau kita mau membaca Al-Quran tersebut. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad, di mana kita harus mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Nabi. Di antaranya ya kita disuruh membaca Al-Quran. Nah, untuk fadilahnya dan sebagainya, tentang fadilah membaca surat apa dan apa, nanti akan saya kupas lagi di pertemuan yang akan datang. Namun kali ini bahwa Al-Quran sepakat para ulama diturunkan di bulan Ramadan atau di bulan puasa. Maka untuk itu kita sebagai umat Nabi Muhammad senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian ada istilah ijma, ada istilah qiyas dan lain sebagainya. Jangan sekali-kali kita menafsiri Al-Quran dengan pendapatnya sendiri. Khawatir nanti kalau kita ditempatkan di dalam neraka. Itu nafsiri Al-Quran. Sedangkan membaca Al-Quran saja malah Quran itu tidak memberikan pahala lantaran membacanya, tapi malah memberikan laknat. Itu juga ada. Karena ada hadis yang mengatakan rubba qari'il Quran wal Quran yal'anu. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Quran tersebut tidak memberikan pahala, tetapi malah memberikan laknat. Nah, ini kenapa? Mungkin dalam bacaannya kurang tartil, dalam bacaannya kurang sesuai dengan tajwid dan lain sebagainya, yang kemungkinan menjadikan Quran tersebut laknat bagi yang membaca, bukan malahan mendapatkan pahala. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.